Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu juga sunnah. Yang kita baca ini fardu-fardunya saja, rukun-rukunnya saja, kewajibannya saja. Sehingga kalau nggak baca doa iftitah juga sah sholatnya. Tapi lebih sempurna tetap baca doa iftitah. Jadi langsung oleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ma'al basmalati kulla rak'atin illa rak'ata masbukin, wa yajibu ri'ayatu hurufiha wa makharijiha wa tasdidatiha. Ingat, perhatikan, wajib memperhatikan huruf-huruf Al-Fatihah. Ha ikut ka kho, alhamdu ikut alhamdu, oleh. Wa makharijiha, makharijul huruf, shin orang tak pakai kantil. Kemudian roh tak tepat. Loh, saya sudah berusaha Gus, sudah maksa pak pun kini ke saya matok lah, mau nengak kini kak makdur makfu sepora, artinya oleh ngerosaki bajanya ma'at ta'allum, dengan sambil belajar. Benih pas tak bisa sama sekali lah ngaji bajanya benih sambil terus belajar belajar tak bisa apa tetap belajar, nggak masalah. Jangan jadikan alasan kita itu tajwidnya belum benar kok terus nggak sholat, nggak ada alasan. Mau ngasih ke repot, makin gula kadang tajwid terus kelerong, pengen belajar pak. Ya, jadi sebisa apa kita mengucapkan, yang penting tidak sampai merubah makna, kita tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bahkan menggede orang tak hafal membaca Fatihah dari rumah, apa yang dia hafal dari Al-Quran itu yang dia baca. Saya tidak hafal Al-Fatihah Gus, saya baru mulai sholat nih, baru bertaubat, tidak hafal Fatihah. Ya sudah, apa yang dia hafal dari ayat Al-Quran? Saya hafalnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu baca sebagai ganti dari Al-Fatihah. Tapi bukan kok menghilangkan Fatihah. Setelah sholat belajar surat Al-Fatihah, ngafal lagi. Saya nggak hafal satu pun ayat Al-Quran misalnya, wala Al-Ikhlas, wala Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Tak hafal sama sekali. Ya sudah, wirid atau zikir apa yang bisa dibaca? Saya itu zikir biasanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kebaca sebagai ganti dari Fatihah. Dibacanya apa satu kali, dua kali, tiga kali, kira-kira seimbang dengan sebagai pengganti dari surat Al-Fatihah. Mau surat Al-Fatihah langsungnya nikah, berarti sampean harus membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim seperti panjangnya Al-Fatihah. Paham ini? Paham betul? Jelas saya kira ya. Saya nggak bisa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, nggak bisa. Apa bisanya? Bisanya hanya la ilaha illallah. Gini itu Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu sambil belajar membaca Al-Fatihah. Nah, kalau sudah bisa baca Al-Fatihah, ya dibaca Al-Fatihah. Wa tasdidatiha, ya, tasdidnya di Al-Fatihah itu harus diperhatikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Jadi harus bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tahu. Karena tasdid itu ibarat dua huruf, rohnya dua kali, tinggi tasdid jadi Ar-Rahmanirrahim. Ini Ar-Rahmanirrahim. Nah, tasdidnya juga diperhatikan. Sambil belajar, tapi sambil ajar. Wa irabihal mukhillil makna, susunan ikrabnya, peraturan ikrabnya yang sekiranya merusak makna. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba bisa bilang siratal ladzina an'amtu 'alaihim, ya. Atau siratal ladzina an'amti 'alaihim, keren. Itu membatalkan bacaan Fatihah. Kalau Fatihahnya batal, otomatis sholatnya juga enggak. Wa muwalatuha, dan harus muwalah, Bu. Baca Fatihah itu harus berkesinambungan, berterus-terus. Tak oleh itu
Baca Fatihah itu tidak boleh terputus-putus, kecuali ngalaknya beh. Nah, kalau ngalaknya beh, tak apa. Kalau bernafas tidak apa. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sek-sek sambian nih dah. Nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyambung ngalak. Ar-Rahmanirrahim. Ngalaknya boleh. Tak apa-apa. Tapi mulai putus, tak ada tujuan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki akhau kan depan kamu. Ar-Rahmanirrahim. Tasa. Nah, jadi harus bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sambung kepi oleh kuatnya ada. Yang penting tidak merusak susunan per hurufnya. Atau dibagi tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menjadi dua misalnya membuat nafas tak kenapa? Atau sekali nafas Fatihah dari awal sampai akhir baru kuat sampai waladdallin tak kenapa cukup. Yang penting jangan sampai menghilangkan tasdid, hurufnya jangan sampai dirusak dan harokat dan berubah iqamah. Fa in takhallala sukutun qala aw qasada bihi al-qira'ah aw dzikrun qata al-muwalah. Maka ambuaki bismillahirrahmanirrahim. Ambu tak jelas ambu apa? Kita ada yang pendek bibir saya ada cemorondo ini. Capek mulut lisan dari tadi saya wiritan bismillahirrahmanirrahim. Istirahat dulu lah. 5 detik sampai 2 detik. Alhamdulillahirabbil alamin enggak bisa. Harus diulang dari awal lagi. Kecuali kalau putusnya karena mengamini imam. Putusnya karena mengamini imam loh. Gimana? Nah contoh, sampean sholatnya itu menjadi makmum, maca Fatihah balapan di imam. Oleh nama punten. Halo. Oleh nama punten. Imam maca Fatihah, sholat maghrib, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sampean langsung juga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Boleh saya tidak. Boleh apa tidak? Hah? Oleh apa punten? Maka kata yakin deh. Jangan mereka. Jadi maca Fatihah tak kudu ngantos imam. Baca Fatihah itu tidak harus menunggu imam. Boleh bareng dengan imam, boleh balapan oleh. Tapi hukum makruh. Imam Allahu akbar, sampai Allahu akbar. Imam aja bismillahirrahmanirrahim. Sampai nak kita ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluar imam sampai waladdallin. Sampai kita kan ihdinas siratal mustaqim. Setelah imam waladdallin, makmum baca apa? Amin. Oleh sambil baca amin. Memutus antara Fatihah kalau mengamini imam ini enggak oleh. Paham ya? Imam sampai waladdallin sampai ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh apa enggak? Boleh, karena putusnya mengamini Fatihahnya jelas. Selain itu tidak boleh. Bon. Berikutnya watartibuha, ini kisah terakhir yang kita baca. Watartibuha, dan wajib tartib dari susunan bismillah sampai waladdallin itu harus dibaca urut, tak boleh double. Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin harus tartib, tidak boleh dirubah. Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Jadi harus tartib. Walau syakka fi harfin aw ayatin qabla faraghiha la ba'dahu aw hal qara'a istanafa.
Mohon panjenengan kalau jenengan semua itu ragu, tadi itu saya sudah baca Fatihah apa belum ya? Nah, maka otomatis harus mengulang. Kalau saya nggak boleh, habis waktunya nanti. Jadi kok aku mau baca Fatihah, kalau saya turun langsung ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai kira habis. Kalau sudah ragu seperti itu berarti anggap belum baca. Atau ragu, saya tadi kayaknya ada yang ketinggalan. Ini nasrul mustaqim langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung ulang dari awal. Saya nggak boleh ada. Nutup tuh. Langsung ulang dari awal. Sekiranya harus taktik. Wakal Fatihah fi dzalika sa'irul arkan. Wa yahrumu waqfatun latifatun baina as-sin wa ta'i min nasta'in. Wa ta'ammudu tashdid mukhaffafin thumma qadruha min baqiyatil Qur'an. Wa min dzikrin aw du'ain thumma waqfatun li qadriha. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukun yang ke berapa ini nggak tahu. Ini hitung 2 atau 4 5 6 rukun yang ke-6 yaitu rukun kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya tak terlalu malam. Tuan nyering Nabi pada saya matanya. Kalau ada yang mau bertanya atau apa boy cerita apa ini? Tinggal 8 menit. Enggak apa-apa. Terus aja.